Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Aulia Ida Nurfadilah dengan NIM 2120 T1521. Di sini saya akan menjawab dari soal PTS pertemuan 6. Prosedur menjawab soal: kerjakan soal di bawah ini, review dengan presentasi jawaban soal tersebut, rekam dan upload ke channel YouTube Anda. Kopikan linknya di menu di Classroom jawaban PTS PBL. Nomor 1, berikan 5 kelebihan pemrograman berorientasi objek dibanding pemrograman terstruktur. Jadi kelebihan dari pemrograman berorientasi objek itu yang pertama, dibandingkan dengan metode SSID, OOID lebih mudah digunakan dalam pembangunan sistem. Dibandingkan dengan SSID, waktu pengembangan, level organisasi, ketangguhan, dan penggunaan ratio kode program lebih tinggi dibandingkan dengan metode OOID. Tidak ada pemisahan antara fase desain dan analisis sehingga meningkatkan komunikasi antara user dan developer dari awal hingga akhir pembangunan sistem. Selanjutnya, analisis dan programmer tidak dibatasi dengan batasan implementasi sistem. Jadi desainnya dapat diformalisasikan yang dapat dikonfirmasi dengan berbagai lingkungan eksekusi. Relasi objek dengan entitas umumnya dapat di-mapping dengan baik seperti kondisi pada dunia nyata dan keterkaitan dalam sistem tersebut. Hal ini memudahkan dalam memahami desain dan memungkinkan adanya perubahan dan kepercayaan diri yang tinggi terhadap kebenaran software yang membantu untuk mengurangi risiko pada pembangunan sistem yang kompleks. Selanjutnya, kelebihan dari pemrograman terstruktur. Milestone diperlihatkan dengan jelas yang memudahkan dalam manajemen proyek. SSID merupakan pendekatan visual. Ini juga membantu metode tersebut agar mudah dimengerti oleh pengguna atau programmer. Penggunaan analisis grafis dan tool seperti DFD menjadikan SSID lebih bagus untuk digunakan. SSID merupakan metode yang diketahui secara umum pada berbagai industri. SSID sudah diterapkan begitu lama sehingga metode ini sudah matang dan layak untuk digunakan dan memungkinkan untuk melakukan validasi antara berbagai kebutuhan, relatif simpel dan mudah dimengerti. Gunakan if-else untuk membuat program menghitung nilai sesuai dengan kriteria di bawah ini di dalam kelas hitung _nilai. Tuliskan skrip kode Java di bawah ini. Nilai di atas 90 output grade A, nilai di antara 81 hingga 90 output grade B,
nilai di bawah sama dengan 80, output grade E. Ini kita disuruh untuk menggunakan if else semua. Dalam pemrograman ini, jadi ini pengkodingan nih. Saya bisa mencontohkannya di NetBeans. Public static void main itu biasanya ada string nama, name, lalu final double and tugas, baik tugas UTS, kuis, UAS, dan nilai akhir. Lalu kita masukkan saja system.out.print, masukkan namanya siapa, lalu nama sama dengan input next line. Selanjutnya system.out.print, masukkan name sama juga name input next line, dan selanjutnya system.out.print nilai tugasnya. Ada nilai A, grade A 90, nilai 81 hingga 90 itu grade B, dan nilai di bawah 80 sama dengan grade E. Nanti akan muncul nilai-nilainya berapa setelah di run. Ada script-scriptnya juga. Perhatikan script di bawah ini. Di sini kita seperti ini. Public class pembelian, string kode barang, nama barang, satuan, jumlah. Dari script kode di slide nomor 3, pertanyaan di bawah ini, tuliskan nama kelas yang akan gunakan dalam nama script di atas. Nama kelasnya, nama kelas tergantung dari pribadi yang mau dikasih nama kelas apa. Biasanya kita akan buat project baru, terus name kelasnya kita kasih sesuai nama tugas, dan tuliskan secara lengkap source kode bagaimana yang merupakan metode dan dalam sebuah kelas. Tuliskan secara lengkap source code bagaimana yang merupakan konstruktor dalam kelas. Tuliskan penjelasan fungsi return. Kayaknya ada saya lompati dulu. Saya mau jawabnya nomor 4. Yang nomor 3 ada scriptnya. Jelaskan pengertian metode dengan konstruktor. Konstruktor merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai pada saat suatu objek dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah new membuat suatu objek. Lalu kita akan menjelaskan tugas yang nomor 3. Sebelumnya kayaknya sudah disuruh untuk membuat script ini. Saya tahu ada sedikit yang masuk.
Sebenarnya tugas ini sudah ada di tugas sebelumnya untuk direview kembali. Nah, jadi untuk nama kelasnya dikasih nama kelas barang.java. Tuliskan secara lengkap source code bagaimana merupakan metode dalam sebuah kelas. Tuliskan secara lengkap source code bagaimana yang merupakan konstruktor dalam kelas. Kita akan memberikan sedikit contoh. Tuliskan secara lengkap source code pada bagian mana yang merupakan metode dalam sebuah kelas. Tuliskan secara lengkap source code bagaimana yang merupakan konstruktor dalam sebuah kelas. Source code itu yang ada usernya. Mungkin source code untuk konstruktor itu public class, terus ke enter private string. Jadi masuk ke string itu sudah masuk ke konstruktor. Public class, terus kita buat public string user, namanya kode barang itu string kode ini, string nama barang itu sudah masuk konstruktor. Tuliskan penjelasan perbedaan antara metode yang menggunakan return value dan tidak menggunakan return value seperti script di atas.
Kalau metode itu lebih ke penjelasan seperti kayak gini: pembelian, pembelian, sistem out, print in, masukkan barang, seperti itu. Metode konstruktor di seperti tadi, copy, paste, masuk ke string buat input biar bisa muncul. Ini gitu. Itu yang bisa dapat saya jelaskan buat metode dan konstruktornya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.